apemnya. Kameramen ketawa bicara apem, bukan apem itu apem BBB lain lah itu ya. Maka dulu ada istilah gendero gulo klopo. Jadi tentu tidak sesuai data apabila ada yang mengatakan merah putih itu dari guru tua. Ya, siapakah yang mengatakan hal itu? Kiai Haji Mahmud Mahfud LCMH, Wakil Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah DPP PKS. 6.000 tahun sebelumnya merah putih sudah lekat di bangsa ini. Jadi tidak menunggu orang manapun kemudian ada merah putih. Dan semoga merah menyala kita untuk tetap meluruskan sejarah. Putih hati kita berbudi pekerti luhur sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudaraku. Namun kali ini alhamdulillah tidak membawa ketegangan, tetapi membawa hidangan. Ya, ini bagian dari bukti-bukti sejarah. Kenapa saya perlihatkan kepada Anda? Bukan pamer makanan ya, bukan. Ternyata di daerah kami alhamdulillah sampai hari ini masih lestari adanya hidangan-hidangan yang apabila ditelisik, hidangan khas Ramadan ya, yang apabila ditelisik itu mengarah kepada ajaran Wali Songo. Seperti yang saya katakan, ajaran dari bujuk atau sunan-sunan terus berantai-berantai biasanya akan disebut ke Wali Songo, namun tak disebut dari wali yang mana. Intinya merah putih ya. Intinya adalah merah putih. Ini saya ambil gambar pada malam ke-30 tanggal 29 Ramadan, malam 30 Ramadan ya. Hidangannya seperti ini, selamatannya rebe kalau kata orang Madura ya. Saya ini dianggap kiai kampung, tadi dapat rebe seperti ini. Kalau edisi yang lalu itu ketan ya, pelotan kalau kata orang Madura, pelotan kencah. Ada sahabat yang menyebutnya ketan kinco, itu istilah Jawa. Jadi saya nggak ngerti sampai hari ini kencah itu atau kinco itu bahasa Indonesianya apa. Intinya terbuat dari kelapa yang diparut terus dimasak menggunakan gula. Biasanya warnanya seperti ini, gula kelapa. Tapi yang kemarin atau yang saya perlihatkan ke Anda ini dikasih pewarna sehingga menjadi merah putih. Ini kebalikannya, kelapanya yang putih, apemnya. Kameramen ketawa bicara apem, bukan apem itu apem BBB lain lah itu ya. Jadi ini yang merah kelapa. Maka dulu ada istilah, sampai sekarang juga masih ada, gendero gulo klopo. Dalam Sumpah Pemuda 1928, seingatan saya itu dalam buku 45 tahun seperti yang tampak dalam gambar, Sumpah Pemuda itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di mobilnya ada bendera gulo klopo. Nah, jadi ini warnanya, apemnya ini gulo klopo. Jadi kalau kemarin kelapanya yang merah, kalau yang ini sekarang apemnya yang merah tapi merah gulo klopo. Nah, ini sekali lagi selaras dengan apa yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Mr. Muhammad Yamin mengenai 6.000 tahun merah putih, 6.000 tahun sangsaka merah putih. Jadi tentu tidak sesuai data apabila ada yang mengatakan merah putih itu dari guru tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk merendahkan, karena dari beberapa data yang saya baca itu bukan pernyataan dari Al-Khairat ya. Ada beberapa kawan yang menanyakan kepada kami, saya taruh dulu ya. Siapakah pemberi datanya? Siapakah yang mengatakan hal itu? Karena di pemberitaan itu memang beberapanya tidak menjelaskan siapa sumbernya. Tapi saya menemukan ada juga katanya dari Lakspesdam NU. Ada nanti link beritanya akan kami taruh di kolom deskripsi. Kemudian yang sudah pernah kami ulas itu bersumber dari orang PKS ya. Kiai Haji Mahmud Mahfud LCMH,
Wakil Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah DPP PKS. Pernyataan ini disampaikan oleh Kiai Haji Mahmud Mahfud ini dalam acara FGD atau yang kemarin saya sebut webinar. FGD singkatan dari Focus Group Discussion yang diselenggarakan di PW PKS Jawa Barat melalui Zoom meeting pada 15 bulan 8 2020 yang lalu. Jadi satu di antara sumbernya adalah kalau melihat dari berita duta.co itu dari Pak Kiai Mahmud Mahfud. Intinya di situ ya, satu di antaranya. Kemudian tadi saya melihat di kolom komentar kami, apakah karena mungkin dia menonton kemudian juga melihat di kolom deskripsi. Karena pada tayangan yang 1 tahun yang lalu itu di kolom deskripsinya kami nampaknya sertakan juga keterangan seperti ini, sehingga dia mengetahui bahwa penjelasan merah putih itu usulan dari Habib Idrus Al-Jufri yang katanya disampaikan ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk disampaikan lagi ke Bung Karno, itu ada dalam beberapa pemberitaan. Namun siapa di antara sumber yang mengatakan hal itu adalah Pak Kiai Mahmud tadi yang disampaikan dalam acara Zoom meeting atau katakanlah webinar. Maka dengan demikian sahabat komentator itu menengarai ya, jangan-jangan itu bagian dari apa istilahnya, glorifikasi. Apa itu glorifikasi ya? Membesar-besarkan jasa dari Habib Idrus. Wallahu a'lam lah, apakah itu glorifikasi atau apa, sehingga di dalam acara yang bertajuk kebangsaan sebenarnya ya, artinya tokoh-tokoh muslim yang berperan dalam menuju Indonesia merdeka, satu di antaranya diselipkanlah kisah Habib Idrus ini atau guru tua ini. Maka dia mengira apakah itu bagian dari glorifikasi. Sekali lagi wallahu a'lam. Hanya saja kalau untuk menganalisa, kita bisa melihat dari rentetan peristiwa di mana sang Habib ini dicalonkan sebagai pahlawan nasional ya. Setidaknya dari dunia pemberitaan yang saya baca itu dari 2006, kemudian 2019. Lalu dalam pemberitaan itu juga ada kendala berkenaan dengan kewarganegaraan. Dan ternyata benar, selama ini saya tidak memperhatikan bahwa beliau ini bukan warga negara Indonesia pada saat di 2019 ya. Karena ternyata setelah saya baca lagi itu 2024 ya kalau nggak salah, beliau kemudian jadi warga negara Indonesia. Karena apa? Memang persyaratan untuk jadi pahlawan nasional ya harus warga negara Indonesia. Tapi itu hal lain. Nah, kalau berkenaan dengan tadi analisa seorang komentator glorifikasi, bisa masuk juga apabila saya menyerap dari hasil diskusi sahabat kami Raden Widyo Laksmono dengan pihak pemerintah. Jadi selain beberapa persyaratan mutlak, kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjadi pahlawan nasional ya, ada beberapa catatan-catatan yang harus mengena atau yang dilakukan atau yang menjadi jasa dari tokoh yang dicalonkan itu. Juga ada hal-hal lain yang mungkin sifatnya penguat ya, sifatnya yang normatif, semacam dibuat seminar, ada pemberitaan-pemberitaan, ada buku-buku dan hal lainnya. Maka bisa masuk apa yang dikatakan oleh sahabat komentator tadi, walaupun di sini saya tidak menuduh, bisa saja itu menjadi bagian dari rancangan awal atau rencana awal dicalonkan, kemudian dicalonkan lagi, sambil lalu dibuatlah acara-acara yang mengusung nama beliau. Mungkin saja ke sana, ya mungkin saja ini analisa, jangan disalahpahami. Silakan Anda barangkali memiliki pandangan yang lebih baik dari kami, atau mungkin juga dari pihak Al Khairat yang menonton acara ini, mohon berikan masukan kepada kami. Di sini kami tiada merendahkan atau apapun, hanya menyampaikan dari data-data yang kami baca. Mungkin ada data yang kami tidak ketahui. Yang secara substansi kembali lagi kepada apem merah putih dan selaras pula dengan apa yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Mr. Muhammad Yamin 6000 tahun
Sang Saka Merah Putih. Dari Prof. Yamin masih hidup ketika menulis buku itu, beliau sudah menulis 6.000 tahun sebelumnya merah putih sudah lekat di bangsa ini. Jadi tidak menunggu orang manapun kemudian ada merah putih. Bendera Majapahit merah putih, Singosari merah putih, bendera beberapa kerajaan di Sumatera dan yang lainnya juga merah putih, walaupun dengan berbagai ornamen yang tidak seperti sekarang. Hanya saja secara umum bisa dikatakan merah putih karena dominan pada warna merah dan putih. Dan semoga merah menyala kita untuk tetap meneruskan sejarah, putih hati kita berbudi pekerti luhur sebagaimana yang diajarkan oleh leluhur. Semoga bermanfaat dan beberapa link berita akan kami sematkan di kolom deskripsi. Semoga menambah pengetahuan bagi kita semua. Sampai jumpa, berikan masukan yang konstruktif. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.